Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 20200410365. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas studi kasus. Pertanyaan pertama, faktor kegagalan JDID dalam menghadapi persaingan. Yang pertama itu, faktornya yaitu adanya persaingan dengan e-commerce atau startup baru di level lokal atau kecil di lingkup kabupaten atau kota. E-commerce yang kecil dan baru ini lebih efisien dan dekat dengan konsumen. Yang kedua, penyebab JDID akhirnya tutup. Yang pertama adalah kehabisan dana segar karena suntikan dana dari investor dihentikan. Induk usaha JDID dan partnernya sedang melakukan pengetatan kucuran dana sebagai dampak krisis global. Sementara JDID tak kunjung mencapai profitable growth, akibatnya mereka melakukan refocusing dan memprioritaskan ulang dengan pindah haluan ke pasar dalam negeri. Yang ketiga, terlambat masuk pasar, lemah brand equity, dan kalah bersaing dengan e-commerce. The Big Five seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. JDID termasuk belakangan masuk ke pasar Indonesia, yaitu pada tahun 2015. Ditambah lagi, investasi marketingnya itu tanggung, sehingga brandnya tak kunjung kokoh terbentuk. Sementara The Big Five begitu agresif atau bakar duit untuk menggait konsumen. Celakanya persaingan tak hanya datang dari The Big Five dan sesama pemain e-commerce juga, tapi juga dari social commerce seperti TikTok yang belakangan ini sedang marak. Selanjutnya, langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama itu tentunya kita harus menganalisis pasar dan pesaing. Menganalisis pasar akan membantu kita untuk mengetahui tren bisnis saat ini, seperti produk atau layanan populer, target pasar, dan kebutuhan konsumen. Sedangkan analisis pesaing akan membantu kita untuk mengetahui bagaimana kinerja pesaing kita dan apa yang telah mereka lakukan untuk mengatasi keterpurukan usaha. Yang kedua, yaitu membuat rencana pemulihan. Membuat rencana pemulihan harus mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Rencana ini harus dibuat dengan sangat hati-hati dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan bisnis kita. Ini juga harus dikomunikasikan kepada semua anggota tim dan diikuti dengan ketat. Yang ketiga, memperkuat brand dan reputasi. Penyebab berikut yang menjadikan bisnis terpuruk yaitu karena brand kita yang melemah. Maka cara bangkit dari keterpurukan usahanya itu memperkuat brand dan reputasi. Nah, brand dan reputasi itu adalah hal penting dalam bisnis. Memperkuat brand dan reputasi ini akan membantu kita untuk meningkatkan citra bisnis dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ini juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, dan menjaga reputasi bisnis di media sosial. Yang keempat, yaitu menerapkan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi itu dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan meningkatkan produktivitas. Menerapkan teknologi dan inovasi baru dapat membantu untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.